Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutmainah R akan mempresentasikan hasil karya tulis artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Etika Kepahlawanan dalam Kontroversi Kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Munculnya isu mengenai rencana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun akademisi. Gelar pahlawan bukan hanya sekedar tanda jasa, melainkan pengakuan atas pengabdian dan perjuangan yang berlangsung seumur hidup serta melampaui tugas seorang tokoh. Soeharto, Presiden kedua Indonesia, yang lahir di Kemusuh pada 8 Juni 1921, memimpin selama 32 tahun. Dikenal dengan program pembangunannya yang melalui Repelita, stabilitas ekonomi, serta perannya dalam serangan umum 1 Maret 1949. Namun, usulan mengangkatnya sebagai pahlawan menimbulkan kontroversi karena rekam jejak pemerintahnya juga terkait praktik korupsi, pelanggaran HAM, dan sejumlah peristiwa kelam seperti Gate 12 yang masih menyisakan perdebatan. Artikel ini menyoroti perjalanan Soeharto serta berbagai tindakannya, dan dalam penelitian ini penulis mengambil posisi kontra terhadap kelayakannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan suara publik, pandangan akademisi, dan kesaksian keluarga korban. Jasa dan kontribusi. Yang pertama, dalam masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terencana. Program Repelita menjadi tonggak pembangunan yang mendorong Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Yang kedua, Soeharto dikenang atas upayanya mengembangkan infrastruktur nasional termasuk peningkatan jalan raya, irigasi, fasilitas publik. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pelanggaran HAM dan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, yang pertama adalah selama masa kepemimpinannya, Soeharto dianggap bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran HAM seperti pembungkaman kebebasan berpendapat, kontrol media yang ketat, dan penghilangan paksa aktivis. Yang kedua, budaya korupsi yang tumbuh pesat di bawah pemerintahannya melibatkan praktik kolusi dan nepotisme atau KKN, merujuk tata kelola pemerintah serta kepercayaan publik. Yang ketiga, pemerintah Orde Baru dinilai otoriter dengan membatasi hak rakyat termasuk menangkap kritis tanpa proses peradilan yang adil yang berlangsung secara sistematis selama beberapa dekade. Penilaian etika kepahlawanan Soeharto. Yang pertama adalah etika kepahlawanan menuntut adanya integritas moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Rekam jejak Soeharto menunjukkan ketidaksesuaian dari prinsip tersebut karena melanggar berat terhadap HAM dan nilai keadilan. Yang kedua, dalam konteks kepemimpinannya, keberanian moral diperlukan untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki kondisi yang diciptakan. Namun, Soeharto dinilai tidak melakukan hal tersebut dan lebih memilih memperkuat kekuasaan. Ketiga, sosok seorang pahlawan harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pada masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang menguntungkan elit politik daripada memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Jasa Soeharto dalam menciptakan stabilitas politik dan pembangunan yang signifikan memang banyak dikenal, tetapi pelanggaran HAM yang luas, praktik korupsi yang merajalela, dan otoritarisme pada masa pemerintahannya menjadi dasar serius bahwa ia tidak memenuhi standar untuk gelar pahlawan nasional pada artikel ini.